Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Gila, gue udah pakai baju Squid Game. Anjay, keren bro. Keren Cosplay. Ya? Cosplay ya. Jadi yang gondrong siapa namanya? Yang mana? Yang tentara. Yang marinir. Oh, anjir, Aduh, gue lupa namanya. Gokil. Ya Cupu ya. Cupu ya. Kita akan ngebahas Squid Game season 2. Yoi. Gila, tapi sebelum masuk ke sana, gue mau nanya ke lu, lu season 1-nya rewatch atau masih inget? Recap gue. Lu recap? Di YouTube-nya Netflix. Mana? Oh ada ya? Ada. Ada, Netflix ada Setengah jam. recap ya? Iya. Oh itu boleh Lumayan tuh. lengkap tuh. Soalnya menurut gue kalau lu lupa inget, pasti kan lupa ya. Itu lumayan lama Iya. sih sebenarnya kan. Menurut gue lu harus recap lagi sih. Iya, Karena ketika lu masuk season 2-nya tuh mantep banget bro. Mantep sih emang. Gila, gue nggak expect. Karena ini kan kita sama-sama tahu ya, Squid Game season 2 ini adalah salah satu series yang season pertamanya meledak banget, mendunia banget di saat pandemi. Dan katanya setahu gue sutradaranya juga sudah nggak akan ada season 2 season 3, tapi dia pun mengakui dia melanjutkan season 2 season 3 ini karena uang. Iya, gue sempat bayar juga tuh. Tapi menurut gue dengan alasan yang sejelek itu cukup bagus season 2-nya sih. Iya makanya itu padahal dia. motifnya uang, tapi menurut gue penulisannya cukup solid sih, kayak Betul. karakter-karakternya gitu. Dan nggak jelek lah. apa ya, kita kan sama-sama pasti bingung apa nih yang ada di season 2, emang bisa ngapain lagi Squid Game. Kita udah tahu gamesnya, kita udah tahu ABC-nya, sangat mudah gitu, apalagi karakternya mau ngapain lagi gitu. Nyata di sini dijawab semua di season 2. Iya sih, Gila ya? karena kan season 1 yang endingnya gantung gitu ya. Iya. Terus juga mau ngapain nih si siapa namanya? Gihunnya mau ngapain lagi ke para elitis itu. Nah di sini dikasih tahu lah rencananya dia sebenarnya apa gitu. Iya, mantep. Jadi intinya nih, buat kalian yang lagi dengerin atau nontonin sekarang gitu ya, ini adalah salah mungkin diskusi malam kita seputar Squid Game season 2. Iya. Dari episode 1 sampai episode terakhir, karena kita udah nonton. Menurut gua pribadi season 2-nya itu ketika dibuka opening episode 1, itu menurut gua salah satu episode di endingnya yang ngehook banget sih. Lu diperlihatkan karakter Gihun yang kita sama-sama tahu di season 1 tuh ceroboh, lucu, tapi baik hati gitu. Tapi di season 2 lu lihat, ketika gue nonton, gue rewatch ya sih, nonton rewatch 1 dulu terus langsung kedua nyambung gitu. Itu perubahannya kerasa banget sih. Iya sih, yang di 2 ini dia bener-bener kayak serius banget orangnya kan. Serius, Kalo kayak lu mau balas dendam aja udah. Iya, gila. Serem sih, bener-bener perubahannya tuh jadi kayak apa ya, orang yang serem, berbahaya literally. Iya. Setelah mengalami trauma anjir. Betul kan, ketakutan gue adalah ketika seandainya ini dilanjut season 2 adalah apakah karakternya bisa emosional season 1, bisa ngelihat orang-orang ketika jagoan-jagoan kalian yang mungkin bukan Gihun terus meninggal sedih gitu. Karena kan Squid Game season 1 kan kayak gitu kan mainnya kan, main emosi setiap karakternya. Karena karakternya punya background, punya motivasi kenapa dia ikut di situ, keluarga lah, A, B, C. Yang akhirnya ngebuat ketika mati kita sedih banget gitu. Salah satunya Ali mungkin yang paling berkesan di kita gitu. Iya. Tapi di season 2 ini ditaruh juga sebenarnya emosi-emosi itu, dan menurut gue lebih beragam dan lebih kompleks gitu. Oke, ya. Salah satunya adalah karakter apa? Yang gue sebutnya waria. Yang cowok tapi badannya bentuknya semua kayak cewek. Itu menurut gue awalnya kita nggak pernah tahu itu karakternya dia bakal berperan seperti apa gitu. Tapi ternyata di sini gila bro, dia punya background yang seperti apa, terus motifnya gimana, dan dia ikut salah satu part jadi timnya Gihun juga, yang gila menurut gue keren sih itu. Iya. Kalau gue mungkin melihatnya ya pastinya nggak sekeren yang season 1 ya. Menurut gue itu karakternya bener-bener empati kita ke karakter bener-bener kuat banget bro. Iya. Pokoknya banyak yang kita sukain deh di season 1-nya. Season 2 ini mungkin karena season 1 terlalu keren jadi kelihatan rada di bawah. Padahal di sini menurut gue bagus juga sih. Setuju gue kayak si Uus dan ibunya. Iya lagi Uus sama ibunya, ya Allah. Gue udah banget pas ada dia sama ibunya jadi satu di satu game itu. Wah ini pasti nanti akan lumayan sedih nih karena kan koneksi ibu dan anak gitu ya. Iya. Terus juga yang transgender juga gue setuju sih. Awalnya gue suka tuh yang ibunya si Uus, gue lupa namanya siapa, yang mirip Uus itu. Kan awalnya dia kayak memang generasi tua kan rada berbeda kan. Dia nggak tahu gitu ada transgender, transpuan gitu segala macam. Tapi lama kelamaan dia malah kayak menganggap itu anaknya sendiri, anak perempuan gitu.
dijelasin. Malah gue juga jadi salah satu karakter yang gue suka tuh yang transgender. Iya, gue juga dia suka. berbaik gitu kan ya, menolong gitu-gitu, keren sih. Terus di sini yang gue suka lagi adalah karakternya tuh ngebawa tren-tren saat ini gitu, Is. Apa kripto, orang yang main kripto, terus ternyata banyak iya, yang banyak apa ya, banyak ketipu gara-gara mempertaruhkan semuanya gitu. Terus ada perempuan hamil. Iya. Itu menurut gue gila juga loh, unik loh. Iya. Dan tapi kalau ngomongin tentang karakter gitu ya, terlepas dari yang tadi lu bilang sekarang lebih kompleks, lebih banyak juga peran antagonisnya gitu. Lu lebih demen yang season 1 apa yang kedua, si rapper kan menurut gue. Salah satu yang ngeselinnya di apa perkumpulan itu. Ngeselin sih yang si Thanos Iya. kan. Si Thanos lumayan ngeselin sih. Cuma yang season 1 juga menurut gue, wah itu emang mukanya udah kayak tai sih. Iya. Dan dari awal tuh udah ngeselin. Kelihatan si dia tuh. Mukanya ngeselin, preman, terus badannya juga kayak sekel gitu maksudnya. Iya, susah dikalahin. Susah dikalahin gitu. Iya benar. Kalau yang si Thanos nih emang tingkahnya mungkin yang ngeselin ya, kayak selengnya aneh gitu, terus kayak menganggap semuanya remeh gitu, itu emang ngeselin sih. Jago sih, makanya gue ada terkejut juga untuk apa orang yang bilang karena motifnya uang tapi dia bisa ngasilin karakter-karakter yang bikin kita kesel, bikin kita empati di pas nonton gitu. Oke sih. Gue salah satu yang gue suka karakter Thanos sih, kayak ngebuat gamesnya itu lebih fun. Kayak karena setiap dia kan karena pakai obat gitu ya, jadi kayak happy gitu, kayak gocak anjir dia, maksud gue kayak ngapain lu gitu loh. Iya benar. Dia salah satu yang gue suka. Mungkin beberapa rules barunya kayak yang dikasih patch gitu ya. Iya. Menambahkan drama baru kayak kubu-kubuan gitu kan. Iya. Jadi kelihatan ya lu tim mana, lu tim mana jelas gitu ada kubunya terpisah dua. Itu suka sih gue. Dan di sini sebenarnya perannya Gi-hun cukup signifikan gitu. Maksudnya dia yang ngebuat orang-orang itu dilema juga kan sebenarnya. Dan akhirnya yang ngebuat orang bisa kasih ada patch dan lain sebagainya, dan ada yang berkhianat, ada yang apa, itu keren sih. Dan ternyata ada reasonnya gitu. Yang gue suka tuh di sini ada reasonnya gitu. Iya, benar. Suka sih gue untuk di Squid Game ini. Dan menurut gue untuk yang bingung kayak kan permainannya kita udah tahu A, B, C dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak sebodoh itu Ferguson di ininya. Pasti dibedakan bro. Dia cuma ngasih red light green light doang ya. Untuk menggocek gila. Dan di situ menurut gue Gi-hun lagi-lagi apa ya, hokinya ada juga gitu. Terlepas dari hoki ada twist karakter yang membantu dia. Kalau gitu. game sih menurut lu gimana? Yang baru ada berapa ya? 4 atau berapa itu ya? Ya. Gue suka sih yang maraton. Wah, itu bagus sih. Itu episode 4 adalah, setahu gue judulnya Six Flags. Iya, Six Flags bener. Ya, gue salah satu episode favorit gue itu. Seru bro, gamenya juga seru. Terus apa kayak ketegangannya juga seru. Iya. Kayak pertama kali pesertanya main gamenya gitu gagal-gagal aja. Lucu juga dan lucu juga ya. Itu maksud gue kenapa itu jadi episode favorit gue, karena gue nggak gue nggak dapat feeling ini di season 1 gitu. Season 1 itu bener-bener ketegangan, ketakutan, hal yang gimana nih cara mereka lolos gitu. Tapi ternyata di season 2 ini tadi gue bilang, tadi kayak lu bilang motif karena uang, tapi terlalu dia buatnya bener-bener serius gitu. Emang udah jago aja kayaknya. Iya, dan di season 2 ini menurut gue yang nggak ada di season 1 adalah dia berhasil membuat game yang harusnya menegangkan, hidup dan mati, fun. Lu di episode 4 gue nonton sampai senyum-senyum Gue tahu anjir ngeliat ekspresi orang yang gagal ini berkali-kali anjing, kocak banget. Gue ngakak dulu. Mau kayak di zoom geter gitu. Masalahnya penontonnya juga gitu. Iya kayak kocak banget sumpah. Padahal itu hidup dan mati aja. Setiap dia gagal kan sama temennya goblok kayak gitu-gitu, jadi katanya lu bisa gitu. Ngakak banget. Itu suka keren sih. Humornya Squid Games lucu sih, dark gitu. Di episode 4 tuh menurut gue yang one of the best game dengan kemasan yang fun, itu gue suka banget sih. Iya. Karena itu yang ngebuat lebih cair dan lain sebagainya. Padahal korbannya banyak di situ ya. Makanya rada dark juga, kita menertawakan kesengsaraan orang. Apalagi game yang menurut lu? Tapi menurut gue kalau lu bandingin sama season 1, gamenya dari gue lebih karena mungkin season 1 lebih fresh kali ya. Ketika keluar, ada meaning anak-anaknya,
ya kan, dan lain sebagainya. Walaupun yang jembatan juga menurut gue itu di season 1 game jembatan tuh kayak hoki-hokian tuh, nggak ada skill harus Iya, apa-apa yang pasti. dilakuin gitu. Tapi kalau di season 2 kayaknya mungkin game-game yang gue suka adalah semua gamenya itu melibatkan keterampilan lu gitu, bukan cuma Sama hoki. moral sih menurut Iya, banyak moralnya gitu loh. iya betul, setuju gue. Apalagi yang pintu itu juga moral tuh menurut gue. Oh, keren lagi kayak pintu. lu ninggalin teman gitu Itu pintu keren lagi, gue suka banget sih. Gue suka banget dia di dan pintu. banyak yang ngeselin juga kan momennya di situ. Iya. Gue ada di sini pintu ada karakter yang gue sedih banget lagi, anjing. Gue tuh sebenarnya pas di Squid Game 2 tuh kayak ketika karakternya ada banyak gitu dan kita udah mulai mengenal satu sama lain, dan kayaknya gue tahu nih yang lu pasti mati. Gue nih sekarang deh ngomong si Uus sama ibunya deh. Pasti salah satu itu menurut gue. Salah satu tewas itu. Gue yakin Harusnya pasti. Uus bakal apa berani untuk fight timnya Gihun. Mengorbankan Iya, diri. untuk mengorbankan dirinya Salah menurut satu gue. harus ada yang mengorbankan dirinya sih. Pasti banyak beberapa karakter termasuk yang kripto. Itu menurut gue juga Akan diubah ya. Iya, akan moralnya diubah. dia ya. Moralnya, karena by the way untuk season 2 ini akan berlanjut ke season 3. Iya benar. Belum Gitu. habis bro. Belum habis. Karena Jadi gue juga, gue kira kan cuma sampai season ini doang kan. Iya. Gue nggak tahu akan bersambung gitu. Anjir, emang bisa apa dalam 10 menit nih semua terselesai? Karena masih banyak yang belum dibahas Bisa tuh. lah. Ada yang cewek yang pakai topengnya juga Iya, kan. Dari iya. sisinya si Tingguard. Tingguardnya. Iya, Yang iya. punya keluarga gitu-gitu ada yang belum dibahas sama sekali bro. Iya. Terus si siapa? Yang polisi? aduh lupa gue ya. Apa gue? Itu juga ada. Juga belum selesai juga kan nyari kakaknya. Tapi yang gue suka di sini adalah lu nggak cuma ngasih atau explore di karakter pesertanya, tapi di Pinkguard juga sih. Mm-mm. Kita bisa ngelihat, oh ternyata lu ketika lu jadi Pinkguard tuh juga punya backgroundnya, di rekrutnya seperti apa, tugasnya dia ngapain. Ternyata ada konflik internal juga yang terjadi di dalamnya gitu. Jadi menurut gua season 2 ini banyak banget menjawab hal-hal yang kita nggak tahu di season 1 gitu. Benar. Setuju sih gue, keren. Apalagi ya? Karakter udah, so far gue juga enjoy nontonnya. Kayaknya gue mulai ke trigger untuk maraton itu di episode 2 atau 3 gitu. Langsung gitu. Karena di episode 1 seru, karena gue ketika udah masuk ke dalam game dah, pokoknya deh, ketika masuk ke dalam game, ini Squid Game nih, udah icon udah, ini dia udah. Iya sih, gue emang sukanya tuh penulisannya sih yang jago ya. Kayak dia tuh bikin ketegangannya sih yang menurut gue hebat banget. Iya. Kayak ada yang di pintu ada yang tiba-tiba ditarik lah, kepisah sama rombongan gitu-gitunya mantep menurut gue. Iya. Padahal kecil. Tapi kalau mungkin next berspekulasi kedepannya akan seperti apa kali ya. Oke. Berarti ini masuk spoiler talk ya. Gitu ya. Bisa jadilah. Gua pertama gue suka banget sih sama karakter si frontman nih yang Frontman, masuk ke dalam. Iya. Ke dalam itu gue kaget dan kayak anjir nih dia pinter nih. Iya, dan main ke dalam si tiba-tiba kita nggak dikasih tahu kenapa dia tiba-tiba masuk juga, apakah Iya. untuk nge-spy rencana Gihun atau apa nggak ngerti. Iya, kita nggak tahu. Soalnya tiba-tiba bisa baik lah, terus Iya. tiba-tiba jadi jahat lagi lah. Ya gue suka sih itu. Dan kayaknya kalau seandainya berspekulasi saat ini kalau di season 2 jelas si frontman lebih unggul. Iya. Jelas jauh lebih unggul dengan Iya, plannya ending. dia dan lain sebagainya. Tapi itu lagi. kayaknya si adenya frontman ini udah nemuin tuh pulaunya tuh, Is. Menurut gue. Di season berikutnya. Iya, kayaknya menurut gue yang bakal namatin si polisinya itu tuh. Harusnya sih begitu sih ya. Iya, si Soalnya kan Gihun. kalau terakhir kan dia disabotase juga kan sama Iya. si kaptennya tuh, Iya. anjir, dan masih belum nemu pulaunya. Itu spekulasi gue sih, dan udah pasti mati ya tuh frontman ya. Frontman udah pasti mati. Karena Pasti mati. secara tipis-tipis sih frontman juga udah ngasih tau backgroundnya dia juga, Is. Dia punya istri, terus istrinya kena. Tapi itu bener apa enggak? Bener Kan kali si ya? Zaman dulu ya? yang apa si adenya kan sempat bilang ketika istrinya sakit dia nggak punya duit untuk ngobatin istrinya. Berarti bener ya? Cuma di situ ditambahin lagi kalau dia istrinya lagi mengandung anaknya dia. Oke. Makanya pas disebut tentang anak, lo ajarin anak lo kan marah banget kan si frontman-nya kan, nggak bantai Oh, itu iya, kan. iya. Dia, si Thanos Bener-bener. gitu.
Itu sih kayaknya ya menurut gue, dan kayaknya bakal menjadi perang lagi dibantu sama tim-tim yang tadi gue bilang si Uus. Kayaknya menurut gue akan jadi baik sih dia. Jagoan lo yang Marin palsu. Marin palsu. Apakah dia akan berubah? Heroic ketika dia tahu bosnya mati. Seniornya. Oh, iya, jadi. Seniornya mati pasti dia ini, karena dia respect banget ya. Iya. Dia respect banget ketika mati, kayak feeling gue ini. Terus si transgender juga bakal punya peran penting juga. Iya sih. Di sini karena menurut gue dia yang bakal ngelit juga gitu ya. Iya, mantep ya. Tapi kayaknya udah gak ada nih game-gamean menurut gue. iyalah, ini Udah season 3 kayaknya udah mulai ini. penghabisan, bro. Mantep. Atau enggak sih, nggak mungkin main game lagi udah, nggak mungkin main game lagi udah. Ini udah nginfiltrasi. Iya. Bagus. Aduh, tapi semoga season 3 bagus ya, nggak ada game-game ya. Iya, dan feeling gue Gi-hun harusnya dibunuh sih. Iya. Biar ceritanya kelar. Iya. Karena menurut gua dengan dia di season 1 sudah hokinya sudah terpakai semua, di season 2 revenge-nya dia, ya udah season 3 dia ngorbanin diri gitu. Ibaratnya selesai kelar semua yang masuk ke situ, lu juara 1, lu ngebunuh teman-teman lu dan lu juga mati gitu. Atau enggak misalkan hidup, ya kembali ke anaknya tuh yang di Amerika. Aduh. Terus kelar. Aduh, itu kayak menurut gua sebelum mati sih kayaknya Desis. Anjir. Kayak nelpon kali ya atau apa dah menurut gua. Ya karena itu menurut gue salah satu yang bisa digali Iya. sisi emosionalnya itu sama anaknya, karena belum ketemu kan, nggak jadi. Atau nggak jadi, misalnya udah ini lu mau menghentikan apa di game gitu, menghentikan si game tapi diancem lah kayak ya udah lu gimana lu bunuh gua, game berhenti atau Moral anak lu lagi, moral ya. gitu. Akhirnya dia mungkin game berjalan, dia balik ke anaknya, intinya keluarganya dia yang dia iniin. Mungkin moral seru juga sih ending. Tapi yang gue harapkan semoga jangan lama-lama ya. Iya sih. Karena jedanya Udah kok lumayan udah jauh. rilis kok 2026 ya? Apa 2025 Gua ya? jujur nggak baca news sama Sentingnya ya? Sama kan Squid Game 1 kedua tuh jedanya lumayan panjang ya. Panjang, karena itu tidak terplanning Iya. gitu. Kalau yang ini harusnya udah langsung jadi sekali Harusnya jadi sih. skripnya. Menurut gue udah utuh sih. Oke lah ya, walaupun sedikit lah. Kalau yang gue ngerasa gue kurang adalah cukup kecewa adalah kematian Thanos, yang menurut gue matinya bukan di game aja sih. Banyak karakter yang Kurang puas mungkin. iya, gue kurang puas sih. Banyak. Gue lebih setuju kayak Thanos gitu matinya tuh di game gitu. Karakter kayak dia tuh mati di game tuh keren gitu. Entah yang di pintu lah, Nah, entah yang di apa. pertama mantep tuh ya matinya ya. Season 1 yang itu yang Iya, dipeluk, dijatuhin ke sama bawah. cewek yang itu lagi, anjing mantep banget. Iya, menurut gue Sama musuh bebuyutannya. mati di kayak kalau mati ribut tuh kayak biasa gitu loh. Mati tonjok-tonjokan tuh kayak ya udah gitu loh. Iya bener sih. Kayak kematian itu harus ya karena core di game ya di game gitu. Oke lah ya, segitu aja dari Sinema Tengah Malam untuk Squid Game season 2. Pokoknya keren banget ini film, gokil banget. Dan thank you banget Netflix sudah ngundang kita juga di Squid Game Challenge kemarin ya. Semoga season 3 segera tayang di Netflix ya, karena gue udah gak sabar. Dan buat kalian yang udah nonton langsung tulis di kolom komentar kira-kira review kalian seperti apa. Segitu aja dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.